Apa alasannya lebih utama satu malam satu malam? Kenapa alasannya seperti itu? Karena alasan pertama mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kedua wali anna dzalika, karena sewaktu orang bagi satu malam lebih mendekati kepada membagi rata di dalam memenuhi hak-haknya istri. Fi ifa'il hukuk, di dalam memenuhi hak-haknya seorang istri. Jadi yang pertama alasannya iktidak bin Nabi SAW, satu malam baginya. Alasan kedua karena lebih gampang untuk menyamaratakan di dalam mengerjakan hak-haknya seorang istri. Itu alasan kedua. Terus ada pertanyaan sekarang, bagaimana kalau saya istri pertama 2 malam, istri kedua 2 malam, istri ketiga 2 malam, boleh atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darak, dusturakum ya ahlan naubah, dusturakum ya ahlal hilli wal 'aqdi. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan yang sekarang kita membahas bagaimana caranya al-qasam atau al-adl bainaz zawjat fil mabit. Kemarin pertemuan sebelumnya kita udah bahas hukum al-qasam bainaz zawjat, yakni bersikap adil terhadap istri di dalam menggilir waktu, dalam menginap. Kita udah bahas hukumnya dengan syarat-syaratnya, semuanya kita udah bahas. Nah sekarang yang akan kita bahas bagaimana caranya al-qasam, artinya al-adl bainaz zawjat fil mabit. Kita bersikap adil, membagi rata terhadap istri dalam menginap, itu bagaimana caranya. Di sini beliau Al-Habib Ali mengakal dari kitab Majmu', yang mana dikatakan al-aula, yang lebih utama, an yagsima lailatan. Jadi yang lebih utama membagi giliran dalam satu malam untuk setiap istri. Jadi misalkan dia punya 3 istri, ya, 1 malam di istri pertama, 1 malam di istri kedua, 1 malam di istri ketiga. Nah itu cara yang paling utama dan cara yang paling afdol. Ya, kita tahu al-qasam, al-adl bainaz zawjat fil mabit itu wajib dengan cara-cara atau syarat-syarat yang udah kita bahas. Caranya bagaimana supaya kita bisa taswiyah, mensamaratakan dalam menginap. Malam pertama di istri pertama, malam kedua di istri kedua, malam ketiga di istri ketiga. Kalau kita katakan istrinya 3, lalu kembali lagi ke istri pertama. Jadi 1 malam 1 malam. Makanya Al-Imam An-Nawawi, ya, di kitab Minhajut Talibin, beliau mengatakan walahu an yurattiba al-qasma ala lailatin. Nah, bagi seorang suami, dia bisa yurattib, mentartib, mengatur al-qasam ketika dia ingin adil bainaz zawjat fil mabit. Bagaimana caranya? Ala lailah, 1 malam 1 malam 1 malam. Cuman pertanyaannya nih, 1 malam itu dimulai dari kapan dan kapan akhirnya? Tentu di sini ada beberapa pendapat ulama. Di situ kalau kita merujuk ke kitab Tuhfat Syekh bin Hajar, kan di sini kan ala lailah nih, 1 malam itu dari kapan sampai kapan gitu. Itu kan tanda tanya. 1 malam itu dari kapan sampai kapan? Syekh Ibnu Hajar di kitab Tuhfah, nanti kita bahas beberapa pendapat ulama. Syekh bin Hajar di Tuhfah, beliau mengatakan, ya, awalul lailah, awalnya itu kapan? Yakhtalif, berbeda dengan bedanya kerjaan orang tersebut. Ya, kadang-kadang ada yang kerjanya cuma sampai jam 7 misalkan, ya, dari jam 7 itulah
mulai. Kerja selesai jam 7, dia pulang ke rumah sampai jam berapa? Disitulah mulainya. Ada lagi yang enggak, ada lagi yang sampai jam 9, ada lagi sampai jam 10. Nah, jadi awal Lailah itu berbeda dengan berbedanya kerjaan orang tersebut. Urufnya gimana? Maka dianggap setiap orang itu hirfah, pekerjaannya, adatnya gimana? Kalau adatnya jam 7 selesai sampai ke rumah setengah 8, disitulah baru mulai. Menurut Syekh Ibn Hajar. Jadi kata Syekh Ibn Hajar, yakhtalif biikhtilafi dzawil hiraf. Berbeda dengan berbedanya orang-orang yang kerja. Maka setiap orang dianggap, ya, setiap pekerjaan tersebut, gimana sih umumnya pekerjaan tersebut sampai jam berapa? Kalau pekerjaan itu sampai jam 7 misalkan, sampai ke rumah jam setengah 8 atau jam 8 atau 7.15, disitulah baru dimulai. Nah, akhirnya kapan? Sampai tulu'ul fajr as-sadiq. Akhirnya sampai masuk waktu subuh. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Jadi yang pertama kali yakhtalif biikhtilafi dzawil hiraf. Berbedanya pekerjaan orang tersebut. Tapi ada lagi sebagian ulama yang mengatakan enggak. Mereka semua sepakat. Yang paling afdol malam satu malam. Cuman mereka berbeda pendapat dalam kapan awalnya. Ada pendapat ulama yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar juga di Tuhfah, pendapat ulama ada yang mengatakan mulainya itu dari masuk waktu maghrib sampai munculnya matahari. Ada sebagian ulama yang berpendapat mulainya itu dari masuk waktu maghrib. Ghurubus syamsi dari situ sampai tulu'us syamsi, sampai munculnya matahari, bukan masuk waktu subuh bukan, tapi sampai munculnya matahari. Ada berpendapat yang seperti itu. Ada lagi enggak yang berpendapat kalau menurut sebagian ulama lagi ada yang mengatakan awalnya masuk waktu maghrib, keluarnya masuk waktu subuh, akhirnya masuk waktu subuh, akhirul lailah. Jadi udah ada 3 pendapat tuh. Pendapat pertama menurut Syekh Ibn Hajar berbeda dengan berbedanya kerjaan orang tersebut. Umumnya gimana orang tersebut kerjaannya? Jam berapa selesainya? Disitulah baru mulai waktunya dia nginep di istrinya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Pendapat kedua dari maghrib sampai tulu'us syams. Sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Pendapat ketiga mengatakan mulainya maghrib, akhirnya tapi kapan? Subuh. Itu pendapat ketiga. Ya, tapi Al-Imam Al-Mughni Khatib Syarbini mengatakan pendapat yang paling kuat kembali kepada uruf. Kapan mulainya? Pendapat yang paling kuat menurut Imam Khatib Syarbini kembali ke uruf. Lihat uruf, pekerjaannya gimana? Uruf itu artinya apa sih? Uruf itu alladzi istaqarra fil ugul wa talaqqat hutiba salimah bil qabul. Tabiat orang yang sehat mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan uruf umumnya pekerjaan dia itu jam berapa selesainya, nyampe rumah jam berapa, disitulah baru mulai. Itu pendapat yang paling kuat yang dikatakan oleh Al-Imam Khatib Syarbini. Bahkan sampai beliau mengatakan fa inna ba'dhan nas, sesungguhnya sebagian orang, katanya Imam Khatib Syarbini, yabqa fi hanutihi. Dia ada di tokonya sampai kapan? Sampai tengah malam, sampai larut malam. Kadang-kadang seperti itu, kan ke toko beda-beda waktu tutupnya. Ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11. Nah, katanya Imam Khatib Syarbini, ini mulainya menurut uruf umumnya bagaimana di situ. Ya, kalau misalkan dia tokonya tutupnya jam 9 dan dia setengah jam perjalanan ke rumah, maka setengah 10 lah dimulai. Sampai kapan? Akhirnya sampai masuk waktu subuh. Itu pendapat yang kuat. Jadi di sini ada beberapa pendapat ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi kesimpulannya paling afdol cara untuk gasem adalah lailah. Satu malam. Cuman ketika dikatakan satu malam tadi, kita tanya dong kapan mulainya dan kapan akhirnya malam tersebut. Mulainya malam tersebut ada beberapa pendapat ulama. Ya, di antara pendapat yang mengatakan Syekh Ibn Hajar berbeda dengan bedanya kerjaan orang tersebut. Ya, kalau misalkan kerjanya jam 7 selesai, ya perjalanan ke rumahnya sampai jam berapa, nah disitulah baru mulai. Akhirnya kapan? Tulu'ul fajr shadiq, masuk waktu sholat subuh. Nah, itu
Itu kesimpulan yang barusan. Nah, di sini beliau mengawal aula an yagsima lailatan. Yang lebih utama adalah membagi giliran satu malam. Kenapa alasannya lebih utama satu malam? Kenapa alasannya seperti itu? Karena alasan pertama, iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan pertama, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, wali anna dzalika, karena sewaktu orang bagi satu malam aqrabu, lebih mendekati ila taswiyah. Aqrab ila taswiyah, lebih mendekati kepada membagi rata fi ifa'il huguk, di dalam memenuhi hak-haknya istri. Fi ifa'il huguk, di dalam memenuhi hak-haknya seorang istri. Jadi yang pertama alasannya iktidak bin Nabi SAW, satu malam baginya. Alasan kedua, karena lebih gampang untuk menyamaratakan di dalam mengerjakan hak-haknya seorang istri. Itu alasan kedua. Terus ada pertanyaan sekarang, bagaimana kalau saya istri pertama 2 malam, istri kedua 2 malam, istri ketiga 2 malam, boleh atau tidak? Ulama mengatakan kalau dibagi sama rata 2 itu boleh. Terus ada lagi pertanyaan, kalau dibagi 3 bagaimana? Istri pertama 3 malam, istri kedua 3 malam, istri ketiga 3 malam. Balik lagi ke pertama, boleh atau tidak? Boleh juga. Ya makanya di sini dikatakan fa in qasama lailataini, 2 malam, seumpama kita katakan istrinya 3 atau 4. Ya, au salasan, atau dia bagi 3 malam, ya maka hukumnya apa? Jaza, itu diperbolehkan. Ya, jadi tapi dia 1 malam boleh. 2 malam boleh. 3 malam boleh. Pertanyaan yang paling afdol yang mana? 1 malam. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, dan itu lebih gampang untuk sesuami ya menyempurnakan dan menyamaratakan dalam mengerjakan hak-haknya seorang istri. Oke, sampai sini insya Allah bisa dipahamin nih. Terus juga kenapa 2 malam boleh, 3 malam boleh? Kenapa? Li'annahu fi haddil gelil. Karena 2 malam, 3 malam pembagian tersebut masih dalam batasan sedikit. Artinya apa? Ketika seorang suami melakukan seperti itu, 2 malam atau 3 malam, la yataratab alaihi dhararun dhahir. Nggak bakalan ada kemuncul madarat yang nampak tuh nggak ada. Karena 3 malam atau 2 malam itu masih batasan sedikit, belum terlalu lama. Ya, sehingga syariat membolehkan kalau seorang suami ketika tagsim salasa diperbolehkan oleh syariat 3 malam atau 2 malam. Sekarang pertanyaannya, kalau mau lebih dari 3 malam bagaimana? Kalau misalkan mau di istri pertama 4 malam, di istri kedua 4 malam, di istri ketiga 4 malam, mau lebih dari 3, bagaimana hukumnya? Fa in zada 'ala salas lam yajuz. Kalau lebih dari 3 tidak diperbolehkan. Artinya hukumnya apa? Haram. Kalau lebih dari 3 hukumnya apa? Lam yajuz. Maksudnya lam yajuz di sini bukan makruh tapi haram. Lam yajuz kalau lebih dari 3 hari. Tapi dengan catatan nggak bolehnya itu min ghairi ridahunna. Kalau dengan tanpa ridhonya mereka para istri. Tapi kalau mereka ridho, selesai masalah. Karena kita bicara hukum syariat bagaimana. Hukumnya seperti ini kalau supaya istri tidak merasa terzalimi, diatur oleh syariat. Tapi kalau istri sudah meridhoi, selesai. Ya, atas apa yang telah mereka sepakati dan mereka ridhoi. Nah, sekarang kalau lebih dari 3 nggak diperbolehkan, hukumnya haram. Tapi ikhwani, di sini Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar di Tuhfah, ya nanti kita bisa merujuk lagi ke kitab Tuhfah. Di situ Ibnu Hajar mengatakan wakila, ada pendapat bukan haram, wakila yukroh, ada pendapat makruh. Dan itu pendapat yang dinas di kitab Al-Um dan dikuatkan oleh Al-Imam Ar-Ruyani dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ad-Damiri. Ada pendapat yang mengatakan lam yajuz ini maksudnya apa? Makruh.
Ya, kalau pendapat yang paling kuat adalah hukumnya apa? Lebih dari 3 hari haram. Wakila, ada pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di Tuhfah, hukumnya apa? Makruh. Ya, makruh, ada pendapat hukumnya makruh. Terus ada pertanyaan sekarang, lah tapi istrinya ini beda negeri nih. Istri yang pertama misalkan, istri yang pertama di Mesir misalkan, istri kedua misalkan di Arab Saudi, umpama. Meski gimana, apakah harus tetap nggak boleh lebih dari 3? Tetap tidak boleh lebih dari 3. Nah bahkan ini di sini dikatakan ini wa in tafarragna fil bilad, meskipun beda-beda tuh istri negerinya beda-beda, tetap nggak boleh lebih dari 3. Pendapat yang paling kuat, haram hukumnya ketika lebih dari 3. Oke, kenapa kalau lebih dari 3 itu haram? Kenapa kalau lebih dari 3 malam itu haram? Gala li anna fi taghriran bihugugihinna. Karena ketika lebih dari 3 malam, hukumnya apa? Di situ ada taghriran, di situ ada apa? Merugikan atau membahayakan di dalam melaksanakan hak-haknya seorang istri. Coba aja misalkan di malam pertama 4 hari. Malam kedua 4 hari, malam ketiga 4 hari. Ketika di istri yang keempat udah capek tuh suami, udah sakit, sehingga haknya ini istri yang keempat ini banyak tidak terlaksanakan, sehingga syariat mengatakan tidak boleh lebih dari 3. Karena ketika lebih dari 3 itu membahayakan, bisa-bisa ada tagrir, ada merugikan terhadap istri, atau ada apa, membahayakan hak-haknya seorang istri. Tapi kalau bahkan Syekh bin Hajar di Tuhfah bilang karena ketika lebih dari 3 di situ ada ihash. Ihash itu artinya apa? Tidak kenyamanan, terlalu lama ditinggal seorang istri. Bayangin aja kalau 4, ya di sini 4, di sini 4, di sini 4, di sini 4, yang ini kan ditinggal terlalu lama. Ya, makanya Syekh bin Hajar mengatakan karena ketika lebih dari 3 itu fihi al-ihash, ada ketidaknyamanan, wa fihi al-idrar, bisa membahayakan haknya seorang istri, sehingga syariat menutup itu, mengatakan tidak boleh lebih dari 3. Apa hukumnya lebih dari 3? Pendapat yang paling kuat hukumnya haram dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi juga ada dalam madhab Syafi'i yang mengatakan hukumnya makruh, dan pendapat tersebut nassa alaihi fil dalam kitab al-Um, dan juga pendapat tersebut dikuatkan oleh al-Imam Ad-Damiri dan Imam Ar-Rawiyani, dan ini masalah disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Oke. Nah, sekarang dia itu Abdul Hamid Asy-Syarwani atau Ibn Qasim Al-Abbadi, mereka ini punya hasyiah atas kitab Tuhfatul Muhtaj. Di situ mereka ada satu permasalahan ketika membahas masalah ini, wa in tafarraqna fil bilad. Meskipun mereka beda negerinya. Di sini beliau mengatakan yukhad minhu, diambil daripada permasalahan ini, maka surah as-su'alu fi, banyak pertanyaan katanya Ibn Qasim Al-Abbadi ini. Annaman lahu zaujatun bi Mekkah. Ada seorang suami punya istri di Mekah. Ya, wa ukhra bi Misr, satu lagi di kota Mesir, masalan, contohnya. Imtana'a alaih, dilarang buat seorang laki tersebut, apa yang dilarang? Nginep lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari, misalkan dia nginep yang di Mekah lebih dari 3 hari, itu nggak boleh. Atau nginep yang di Mesir lebih dari 3 hari, itu nggak boleh. Terus gimana caranya ya? Kalau dia sudah nginep di Mesir yang 3 hari, maka dia nggak boleh ngelebihin itu kecuali dia sudah nginep istri yang di Mekah 3 hari. Nah ini katanya siapa namanya? Katanya Ibn Qasim, banyak sekali pertanyaan seperti itu terjadi. Terus wahadal hukum ini, katanya beliau mengatakan nih, hukum ini mimma ammat bihil balwa. Orang sudah banyak nggak ngikutin hukum tersebut. Kenapa nggak ngikutinnya? Karena mereka tahu pembahasan yang dikatakan fuqaha tidak boleh lebih dari 3 hari itu kalau tidak ada ridhonya seorang istri. Tapi kalau ada ridho seorang istri, selesai, nggak apa-apa, tidak dilarang oleh syariat. Jadi kata beliau ini menceritakan di kitab Hasyiah, kata beliau ada pertanyaan juga banyak. Ada orang suami istrinya di Mesir sama di Mekah. Gimana dong hukumnya? Boleh nggak di Mesir lebih dari 3 hari, di sini misalkan di sini sebulan, di sana seminggu, di sini seminggu, misalkan umpama, boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu hukum syariat, enggak boleh, haram. Katanya siapa? Katanya beliau. Terus banyak sekali ini orang udah mimma amat bihil balwa, udah banyak sekali enggak ngikutin aturan ini. Tapi mereka tahu peraturan itu berlaku, hukum itu berlaku kalau istrinya tidak
ridho. Tapi kalau istrinya ridho, selesai, tidak diharamkan oleh syariat. Oke. Nah, di sini dikatakan nih, wa in tafarragna fil bilad li'anna fihi taghriran bihuquqihinna. Ya, karena ketika lebih dari 3 hari, di situ ada merugikan dan membahayakan hak-haknya mereka para istri. Jadi ingat aja, jadi kita ingat hukum lebih dari 3 hari, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya haram, tapi ada pendapat yang mengatakan makruh. Jadi kalau seumpama, nanti ada lagi pendapat yang mengatakan boleh lebih dari 3. Tujuannya itu apa? Orang yang sudah susah untuk seperti itu, ya tujuannya apa? Supaya bisa mengikuti pendapat-pendapat yang mengatakan boleh. Makanya minggu kemarin tuh Hani bilang manib tu liya bisyai'in jazalahu an yugalla falahu an yugallida man ajaza. Kalau udah susah, maka dia boleh mentaklid ulama yang mengatakan boleh dengan syarat-syarat taklid. Kemudian di sini pertanyaan, kalau misalkan ada orang membagi lebih dari 3, katanya dikatakan paling afdol 1 dengan 2 alasan. 2 malam boleh. 3 malam boleh. 4 malam nggak boleh lebih. Kalau ada yang melakukan lebih bagaimana? Fa in fa'ala dzalik. Kalau seorang suami melakukan lebih dari 3, ya, maka hukumnya apa? Lazimahul qadha. Wajib bagi seorang suami untuk qadha lil bawaqi, untuk istri-istri yang selainnya. Seumpama dia punya 3 istri. Berarti cara kalau dia punya 3 istri, cara bagi ratanya bagaimana? Istri pertama 1 malam, istri kedua 1 malam, istri ketiga 1 malam, atau istri pertama 2 malam, istri kedua 2 malam, istri ketiga 2 malam, atau istri pertama 3 malam, istri ke 2 3 malam, istri ke 3 malam. Tapi kalau dia di istri pertama 4 malam, hukumnya pertama kali haram. Dan dia wajib 4 malam juga di istri kedua, dan wajib 4 malam juga di istri ketiga. Tapi hukumnya apa? Hukumnya ketika lebih dari 3 haram, kalau tidak ridho mereka para istri. Makanya itu lihat, fa'ala dzalika lazimahul qada'u lil bawaqi. Wajib bagi seorang, ya, suami tersebut untuk mengqadha untuk istri-istri yang lain. Selain dia wajib qadha, kena juga hukumnya haram, pendapat yang paling kuat. Kecuali kalau dia mengikuti pendapat-pendapat yang mengatakan boleh, itu pembahasan lain. Taib. Kenapa alasannya wajib qadha? Karena kalau kita lihat nih kemarin nih, di beberapa gambaran-gambaran, ada beberapa gambaran yang seorang laki, seorang suami tagzim, membagi istri dengan benar, tapi dia wajib qadha. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kemarin di masalah sebelumnya itu, ketika seorang istri sakit, dan tidak ada yang ngurus dia. Seorang istri sakit, gak ada yang ngurus dia. Kalau ada yang ngurus, tetap berlaku seperti biasa. Ya, tapi kalau gak ada yang ngurus nih, dia sakit gak ada yang ngurus, maka seorang suami boleh kan nginep beberapa hari di istri yang sakit tersebut. Nah ini sekarang suami ketika nginep di istri tersebut, haram apa enggak? Enggak haram, boleh. Tapi dia wajib qadha ke istri yang lain. Ini perkara yang dibolehkan syariat aja dia wajib qadha, apalagi tadi perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat, dia lebih wajib untuk mengqadhanya. Makanya dikatakan di sini, li'annahu idza qadha, karena seorang suami wajib mengqadha ketika bagi dengan benar, maka dia lebih berhak dong untuk mengqadha ketika dia membagi tidak aturan oleh syariat. Kayak tadi misalkan sakit istrinya, nggak ada yang ngurus, dia nginep di situ. Dia kan nginep di situ, nggak nginep di yang lain. Ketika dia sembuh, maka suami wajib qadha. Padahal ketika suami nginep di istri yang sakit yang nggak ada yang ngurus, boleh nggak oleh syariat? Boleh. Yang dibolehkan oleh syariat dia wajib qadha. Bagaimana perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat? Maka lebih utama untuk diwajibkan untuk mengqadha. Seperti kayak tadi, lebih dari 3 hari nggak boleh, dilarang oleh syariat. Ketika dia melakukan lebih dari 3 hari wajib qadha. Kenapa? Karena yang dibolehkan oleh syariat aja sebagian surah dia wajib qadha, apalagi yang tidak dibolehkan oleh syariat. Itu maksud yang dikatakan oleh beliau di sini. Ini insya Allah sampai di sini bisa dipahamin ya. Nah, kemudian kita selesaikan dulu baru nanti pertanyaan. Kemudian kata beliau, kalau seumpama kan tadi Laila 1 malam 1 malam. Apakah cuman malam doang atau siangnya juga? Nah, di sini dikatakan nih wa idza gasama laha lailatan.
ketika seorang suami sudah membagi kepada istri ya satu malam, ya kana laha, maka seorang istri tersebut berhak juga ya al-lailah malam, wa ma yaliha minan nahar, dan siang yang mengikuti malam tersebut. Seumpama nih istri fulanah jatahnya malam Kamis, kapan mulainya? Menurut kapan selesai dia kerja tersebut. Sampai kapan? Sampai subuh. Nah ini hari Kemisnya siangnya, suami juga harus ada di istri tersebut. Tuh lihat ya, karena laha, maka bagi si istri tersebut dia punya hak al-lailah malam, wa ma yaliha, ya, dan apa? Dan siang yang mengikutinya, wa ma yaliha minan nahar, dan siang yang mengikuti malam tersebut. Jadi kalau kita merujuk ke kitab-kitab fikih, malam dan siang, kapan siangnya itu? Boleh siang dulu baru malam, boleh malam dulu baru siang. Dua-duanya itu boleh. Makanya Imam Nawawi di mana di Minhajul Talibin mengatakan seperti itu. Ya, falahu an yurattibal qasma ala lailatin wa yaumin qablaha au yaumin ba'daha. Imam Nawawi itu di Minhaj. Dia ngebagi istri satu malam, setiap malam. Satu malam, satu malam, satu malam. Tapi ketika kita ngebagi satu malam, maka dia berhak juga siang yang sebelum malam tersebut atau siang yang malam setelah malam tersebut. Tapi yang afdol yang mana? Malam dulu baru siang. Maksudnya gimana? Istri ini malam Kemis dan juga Kemis siangnya. Kenapa? Karena tanggal Arab ini dimulai dari malam. Contoh misalkan malam Idul Fitri. Idul Fitri. Kapan mulainya? Masuk maghrib malam. Jadi makanya dimulainya dari malam terlebih dahulu baru itu lebih afdol. Tapi kalau mau misalkan nih Rebo siang dan malam Kemis boleh. Ya, malam Kemis dan Kemis siang boleh. Kemis pagi maksudnya. Ya, siang itu maksudnya setelah apa? Munculnya matahari atau setelah masuk waktu subuh. Yang lebih afdol malam dulu baru siang. Nah, di sini kenapa alasannya? Di sini dikatakan ya lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, karena ada riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu likulli imra'atin yaumaha wa lailataha. Tuh lihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membagi rata istrinya masing-masing mendapatkan hari dan malam. Mendapatkan hari dan malam. Bukan cuma malam doang, harinya juga dapat. Sebagian dari hari tersebut dia dapat. Pertanyaannya sekarang, mana dulu? Malam dulu atau hari dulu? Terserah. Malam dulu, hari dulu, boleh. Hari dulu, malam dulu, boleh. Cuman yang lebih afdol, malam dulu baru hari. Ya, yang lebih afdol malam dulu baru hari. Karena kenapa? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan wajib malam dulu baru siang. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib malam dulu baru siang. Wal khuruju minal khilafi mustahab. Kita keluar daripada perselisihan ulama dianjurkan. Ya, tapi dengan syarat-syarat tersebut sehingga ulama mengatakan lebih utama kita malam dulu baru siang. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan wajib, tapi yang kuat nggak wajib. Supaya keluar dari perselisihan ulama, makanya lebih afdol malam dulu baru siang hari. Kemudian ya ghairu anna Saudata, hanya saja istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah, wahabat, dia menghadiahkan lailataha, malamnya. Jadi waktu itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ketika beliau sudah tua, sudah agak tua, ya beliau takut Rasulullah SAW menceraikan beliau. Ya, ketika khafat anna Rasulullah SAW faraghaha, sebelum akhirnya apa? Saudah daripada diceraikan sama Nabi, mendingan udah ya Rasulullah, malam yang kamu sama saya hadiahkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Tabtaghi bidzalika ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidatuna Saudah ingin mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Rasulullah SAW meninggal di rumahku. Wa fi yaumi, di hari yang memang beliau lagi di rumah tempatnya aku. Wa baina sahri wa nahri, dan di antara sahri. Sahri itu artinya a'la sadr, bagian atas dari dada. Nahar itu leher, tempat sembelih maksudnya.
Artinya ketika Rasulullah SAW meninggal dan posisi Rasulullah ada di antara a'la sadar dan sininya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, wa jama'allahu, dan Allah kumpulkan antara air liurku dan air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya di sini cara yang paling utama membagi seorang istri adalah lailah bilailah. Ya, ketika sudah dapat satu malam maka dia berhak harinya juga. Mana dulu, hari dulu atau malam dulu terserah. Tapi yang utama malam dulu baru hari dulu. Dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, kenapa? Karena fihi taghriran, bisa membahayakan, bisa menyusahkan seorang istri. Insyaallah sampai di sini paham. Ada yang mau ditanya nih? Tafadhol Ustaz. Ada seorang ustadz punya istri 2. Dia membagi Rabu istri tua, Kamis istri muda, Jumat istri tua, Sabtu istri muda, Senin pertama dia ke yang muda, jam 12 malam dia ke yang tua. Apakah boleh pembagian seperti ini? Kalau mereka ridho diperbolehkan. Biasanya itu sudah ada keriduan di situ. Makanya diperbolehkan kalau istrinya semua sama-sama ridho, apalagi ustadz yang ngerti hukum. Itu tahu hukum, dia melakukan itu ngeridho, diperbolehkan. Tapi kalau yang paling utama tadi caranya malam, kemudian atau 2 malam atau 3 malam. Ya, jadi lebih dari 3 malam itu tidak boleh kalau tidak ada ridho. Ataupun ini semua kalau berbeda tidak diperbolehkan kalau tidak ada ridho antara istri tersebut. Ya, Habib, izin. Jadi yang wa in tafarraqna fil bilad itu perjalanan ke bilad tersebut dihitung nggak? Misalnya daerah luar kotanya jauh, butuh perjalanan semalam. Apakah itu apa cuma malam nginepnya aja di rumah? Malam nginepnya aja. Contoh misalkan nih. Contoh misalkan dia nginep, misalkan ya kalau yang di Abdul Hamid Syarwani itu dia nginep di Mesir misalkan 3 hari. Dia nginep di istrinya nih 3 hari yang di Mesir. Maka dia nggak boleh nginep lebih dari 3 hari. Seumpama dia nggak langsung dia nggak langsung ke istri pertama di Mesir, mau pergi dulu jalan-jalan. Tapi dia nggak nginep di istrinya ya, dan dia nggak bawa istrinya gitu, nggak nginep di istrinya. Kan dia dari Mekah ke Mesir karena mau nginep di istrinya 3 hari. Ketika dia nginep di istrinya 3 hari tersebut, setelah dia nginep, dia nggak langsung pulang tuh ke Mekah tuh. Dia kemana? Misalnya jalan-jalan dulu. Dia nggak boleh nginep lagi di sini sampai dia sudah nginep di sini 3 kali, baru boleh lagi. Dia nggak boleh nginep di sini lagi kalau nggak ada ridho ini ya. Kalau nggak ada ridho, kalau ridho selesai. Dia nggak boleh nginep di istri yang kesini kecuali dia sudah pulang ke Mekah dan sudah nginep 3 hari di istri tersebut, baru boleh dia nginep di sini lagi. Jadi nggak dihitung. Waktu dihitungnya itu pas lagi nginepnya aja. Baik. Uzurnya gimana? Maksud kayak gimana? Iya, tetap. Berarti kan nggak dihitung. Dihitungnya kan waktu nginepnya doang. Dia nginep di sini 3 hari. Ini perjalanannya nggak ada urusan gitu loh. Misalkan dia 10 seminggu lagi baru mau nginep di sini 3 hari, nggak jadi masalah. Yang penting dia harus nginep di sini 3 hari dan 3 hari. Maksudnya saya, jadi uzur nggak boleh dia pulang ke Saudi karena corona. Jadi dia boleh nginep rumah istri yang tadi atau tetap nggak boleh? Fil asal hukumnya nggak boleh. Lakin lau masalan kalau dia minta talab ridha min az-zaujah ala kulli hal. Yani yatlub al-istihlal. Atau masalan gallada man gala bijawaz aksar min salas. Atau dia mau mentaklid ulama yang mengatakan boleh lebih dari 3 hari. Atau dia mau mentaklid mengatakan ulama yang mengatakan tidak ada batasnya, hada kala mungkin ya juz. Yani fi asya katsirah bisa yang dikerjakan gitu loh. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan boleh lebih. Afwan, ini sekarang kan katanya nggak boleh niat 3 hari kan? Kecuali kalau udah tidur di rumah istri yang kedua. Sumpamanya dia nggak tidur di rumah ini, tapi nggak tahu, ya bitahayul, ya udah dia jalan sama istrinya, dia tidur di hotel atau gimana? Mabit ma'azaujah. Mabit ma'azaujah termasuk, apalagi bawa istri safar, ada mamnu illa bil qur'ah. Illa bil qur'ah, kecuali dengan diundi nggak boleh.
Nanti dia nggak wajib boleh qadha. tidur di rumah dan nggak boleh sebetulnya sama istri yang ini. Iya nggak boleh sama istrinya, nginep nggak bareng istrinya nggak boleh. Hotel kan juga tempat maskan juga. Hilah aja. Gelit menjagul bil jawaz. Kalau dia punya 3 istri atau 4, ya tiga-tiganya setuju dengan apa Al-Qur'an. 4 enggak? Yang keempat enggak. Enggak setuju bil Qur'an. Enggak, bukan Qur'an maksudnya. Afwan, bukan Qur'an. Jadi kan tidurnya 3 hari. Ini 3-nya setuju. Tapi yang keempat katanya enggak. 3 hari. Iya, 3 hari boleh, nggak ada urusan di yang istri yang keempat. Oh, berarti yang Ya, ya kalau 4 hari. Iya, 4 hari. Dia goto aleh. Goto. Cuman tetap artinya dia haknya dia dikerjakan gitu loh. Yang ini kan boleh nih. Iya. Haknya dia kita kerjakan. Jadi tetap nggak gugur itu, tetap Tetap nggak gugur, haknya dia punya dia hak gitu, satu nggak itu. Makanya nanti banyak sekali pembahasan yang yusbihada. Satu ridho, satu enggak, satu mau, satu enggak. Nanti abis ini kita terusin lagi. Terus dan Ya, terima kasih Habib. Tadi di sini dikatakan wa in zada 'ala tsalasi lam yajuz min ghairi ridhahunna. Hunna. Artinya kalau suami lebih dari 3 hari menginap di istri-istrinya itu kan nggak boleh. Dengan catatan tanpa ridho yang lainnya. Nah, lalu kemudian kata-kata lam yajuz kan dihukumkan haram tuh. Nah, ibarah kitab lain haram. Haram ya. Syekh bin Hajar di Tuhfah haram. Nah, Gimana ibarahnya? begini Bib. Mungkin nih Bib ya. Dulu yang mengatakan haram karena konteksnya berbeda dengan konteks sekarang. Keadaannya. Ya, padahal kan itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa dikatakan lam yajuz kok haram tapi masih ada muqayyadnya nih. Ini kan min ghairi ridhahunna kan muqayyadnya nih. Apa? Min ghairi ridhahunna kan muqayyadnya. Artinya kan Qayyad. kalau mafhum mukhalafahnya ya kalau ada ridho berarti kan Tidak boleh. haram. Nah, tapi kok kenapa kemudian dihukumkan haram? Berarti kalau haram harusnya mutlak nggak ada muqayyadnya. Oh, enggak. Baik. Harusnya lam yajuz aja begitu. Lam yajuz. Ya. Semua alafu hukum yang ada di sini semuanya yang kemarin kita bilang haram-haram semuanya itu dengan qayyid kalau tidak ada ridho seorang istri. Semuanya muqayyad. Ya, artinya kalau ada ridho inzada ala salas Yajuz. yajuz. Naam. Dan lam yahrum kan? Lam yahrum kalau ada ridho. Al-hurmah muqayyadah itu banyak. Contoh sesuatu yang diharamkan oleh syariat dengan catatan seperti ini itu banyak. Artinya ketika catatan ini hilang, maka tidak haram hukumnya. Dan kenapa nggak turun levelnya Bib? Jadi makruh? Sebentar. Kalau kita ngelihat ibarah yang ada di kitab-kitab kayak Minhaj nih ya. Kalau Al-Fakir lebih setuju kepada lam yajuz ini yakni yakroh. Yukroh. Yakroh. Itu pendapat ulama. Kenapa? Kalau Karena mau konteks dulu sama sekarang berbeda. Yang pertama, yang kedua ini kan ijtihad. Kan tagayyurul hukmi bi tagayyurul azminah wal amkinah kan? Di antara kaidahnya begitu. Oh, itu kayaknya fatwa, Set. Fatwa itu nyantur ila halil mustafti. Baik. Kita sekarang nih lagi bicara tagrir fikih. Kita lihat ini hukum fikih seperti ini. Kita bukan lagi dapat pertanyaan dan kita menjawab, bukan. Kalau kita menjawab satu pertanyaan, ada orang terjadi satu permasalahan di diri dia, kita jawab, maka kita harus melihat halul mustafti, keadaannya orang yang minta berfatwa tersebut. Keadaan dia darurat apa enggak, maka kita bisa kasih pendapat-pendapat yang mengatakan boleh, apalagi keadaan dia mutor, terpaksa. Tapi kalau kita tagrir hukum fikih, ada hukum fikih. Wa nahna aidan karena kita juga sebutkan ada pendapat yang mengatakan makruh dan itu bahkan nassa alaihi fil Di kitab Al-Um disebutkan dan bahkan juga Imam Ar-Rawyani wa Damiri mengatakan itu hukumnya makruh dan ini disebutkan oleh Syekh bin Hajar di Tuhfah. Karena di kitab yang lain itu bahkan boleh lebih dari 3 hari sampai 18 hari. Saya hati nih, pembahasan kedua nih. 18 hari boleh. Ada yang mengatakan gak ada batasan. Ada yang mengatakan nanti. Ada yang mengatakan sampai 4 bulan. Saya hati abis ini. Nih, di sini Ibn Hajar mengatakan kayak gini ya. Jazakumullah khair Habib. Awan, Ibn Hajar mengatakan gini, Ustaz. Wa tajuzu ibarat minhaj. Wa tajuzu salasan. Ya, wala ziyadata dan enggak boleh lebih dari 3. Fatahrumu kata Syekh Ibn Hajar. Tuh, Syekh Ibn Hajar nas di Tuhfah. Fatahrumu kata beliau apa? Bi ghairi ridahunna. Alal madhab, menurut pendapat yang paling kuat di madhab Syafi'iyah. Kemudian waqila tukroh
wa nassa alaihi fil wa jara alaihi damiri warrauyani. Wabihi, dan dengan pendapat yang mengatakan makruh ini yuqarrabu, didekatkan al-wajh asyad. Ada pendapat yang syad yang mengatakan apa? La taqdira bi zamanin aslan. Enggak ada takdir di zaman. Ini Syekh bin Hajar nyebutin di Tuhfah. Ya, innama huwa ila zuhd, kembalinya kepada suaminya. Ya, jadi pendapat yang syad ini bisalah dekat dengan ulama yang mengatakan apa? Makruh ketika lebih dari 3 hari. Jadi makanya tadi Al-Faqir lam yajuz ini kan di Majmu', tapi pas ngeliat Syekh bin Hajar fatahrumu sorry. Kemudian masalah selanjutnya. Fadhol. Syukran Habib. Terkait durasi, kan seperti misalkan mubalik atau simatupang tuh ya, yang nggak tentu gitu pulang jam 1, jam 2 ya. Terkait durasi, hal yakfi qadra takbiratul ihram hada itu sama lailah wahidah. Wallah hadi masalahna laisa fi bali. La a'rif. Ana butuh murajaah lagi. Oh, enggak tahu. Kalau misalkan soal wajih yani. Pertanyaannya Masya Allah. Karena kan kita dari tadi patokannya dari sini sampai sini gitu. Tapi kalau apakah ada kadar paling sedikitnya? Ya. Paling sedikit itu 1 malam. Tapi dalam 1 malam itu paling sedikitnya berapa? Wallahu a'lam. Ana butuh murajaah, insyaallah nanti kita kirim jawabannya kalau udah dapat. Naam. Alamatur ridha kitab bil WhatsApp. Naam, al-lafat bisa, kitab bil WhatsApp yunazal manzilatul lafat masalan bisa. Karena apa namanya? Makanya dalam madhab Imam Syafi'i yang namanya muamalat itu harus ada sighah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innamal bai'u antaradin, harus sama-sama ridho. Ridho ini urusan hati katanya, nggak ada yang tahu. Nah, maka lafat itulah menjadi apa? Bukti kalau itu ridho. Jadi lafaz itu menjadi bukti kalau apa namanya dia itu ridho di situ. Yang labut bil so audio WhatsApp ya. Nah. Ya, idza qulna annal kitabata kalau kita katakan kitabah itu dihukumin sama seperti itu. Jadi nanti kayak akad yang berlaku lewat kitabah itu hukumnya gimana? Kalau kita lakukan bisa sah ya sama aja. Ya, syukran. Jazakallahu khair. Taib Sayyidil Habib. Masalan seorang lelaki punya 2 istri, terus dia punya 3 rumah, Habib. Rumah yang ketiga kosong misalnya. Boleh nggak dia libur gitu, ngambil libur? Jadi misalnya Senin istri pertama, Selasanya libur dulu, Rabu baru ke istri kedua dan gitu selang-seling. Kita udah bahas tuh di pertemuan pertama kita udah bahas itu. Boleh, kita udah bahas itu. Di pertemuan pertama. Nggak jadi masalah. Yang penting dia melakukan dengan aturan syariat. Ya, yang kedua tahu dia punya istri, gitu kan. Cuman yang istri pertama nggak tahu, dia nikah lagi. Nah, yang istri kedua sih ridho aja, didatengin kapan aja gitu kan. Nah, ketika suatu hari, suatu waktu, ini si laki, saya pengen ngajak yang kedua nih, 7 hari jalan-jalan, liburan, berarti kan yang lebih dari 3 hari itu. Goto. Pertama nggak boleh, haram karena harus dengan diundi. Kecuali kalau diundi keluar yang kedua itu, ala kulli hal dia jalan boleh dan nggak kena goto. Tapi kalau seumpama, istri pertama kan nggak tahu nih. Nggak tahu. Dia bilang saya pengen ada acara sama teman-teman. Iya, terus? Dia pergi sama yang keduanya ini. Yang kedua, apa namanya? Maksudnya nggak boleh lebih nggak boleh lebih dari 3 hari. Misalkan pergi umroh, diajak nih yang istri kedua. Saya pergi umroh sama teman-teman, nggak tahu pergi apa. Nanti goto sama istri yang pertama. Kalau lebih dari 3 hari wajib goto. Tadi kan kita katakan fa'in fa'ala dalika lazimahul goto lil bawagi. Idza qulna bil mu'tamad. Sehari-hari lebih banyak istri pertamanya. Kan dia tanazul, dia udah menggugurkan haknya dia. Ya,
Dia udah menggugurkan hak dia, terserah berarti kan. Tapi kalau yang pertama kan nggak menggugurkan haknya. Ya. Maka hak yang pertama ini harus diperhatikan, Iya. harus dilakukan. Siap. Didahulukan minta ridho apa dibelakangkan minta ridhonya? Maksudnya gimana? Jadi minta ridhonya itu didahulu apa dibelakangin, boleh apa enggak gitu? Iya. Lebih baik minta izin atau minta maaf? Ini buat apa nih? Buat nikah lagi atau buat di Bugia disebutin harus istihlal, minta halal. Jadi makanya ada ibarat di Bugiatul Mustarsyidin, kalau dia lebih dari 3 hari, kan nggak boleh nih, nggak boleh lebih dari 3 hari, haram alal mu'tamad, wa qila yukrah alal mu'tamad, dan itu pendapat Syafi'i. Nanti ada lagi yang mengatakan nggak ada batasan. Kita bicara yang mu'tamad nih kalau lebih dari 3 hari nih. Dikatakan di mana di Bugiatul Mustarsyidin, fayajibul qadha wal istihlal. Wajib seorang suami mengqadha dan minta. Kapan minta halal? Kalau dia udah ngelakuin kesalahan. Allahu a'lam. Iya betul. Ada ajib. Enggak ya. Kano ana marra alaya, cuman enggak ingat gitu. Enggak mesti harus. Apalagi kalau tarotubnya jadi mafsadah. Nah. Kalau menimbulkan masalah yang lebih besar, Hasan jangan dimintai disebutin kesalahannya. Di sini ada berapa aqwal disebutin. Di sini ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 4 bulan. Aywa. Ana qulna dzakarna ma qultum fil usbu'il madhi man ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza. Bahkan Bugiatul Mustarsyidin nih masalah setelah ini nih. Masalah setelah ini nih yang di Bugiatul Mustarsyidin nih. Kan beliau Habib Ali nakal dari Bugia. Tapi enggak, nakalnya ini sebenarnya ada ibarah lagi sebelumnya. Jadi beliau setelah menyebutkan enggak boleh lebih dari 3. Ya kan? Kalau wa in tafarraqna fil bilad, meskipun beda-beda, hatta beda negerinya tetap enggak boleh lebih dari 3. Terus ini sebelum kalimat naqala al-Bulqini, na'am. Di Bugiatul Mustarsyidin dikatakan na'am. Naqala al-Bulqini, memang betul ada pendapat Al-Imam Bulqini anin nas. Jawaz ziyadah ala salas ma'at taswiyah. Lebih dari 3 boleh, tapi syaratnya harus sama rata. Intaha gultu kata beliau, kata Habib Abdurrahman masyhur, wa naqala al-Bujairami. Al-Imam al-Bujairami naqal an Imamil Haramain annahu la yajibul qasmu, tidak wajib qasam ya, liman laysat fi baladiz zauj, bagi istri yang tidak ada di negerinya suami tersebut. Ya, wabihi galamai, dan itu pendapatnya Imam Malik. Kalau di bawah disebutin dia nakal dari Imam Raudhah, fa in jawazna ziyadah. Kalau kita katakan boleh nih lebih dari 3. Ya, ada 2 wajah. Satu mengatakan enggak boleh lebih dari 7 hari, satu lagi mengatakan boleh lebih dari 7 hari selagi belum sampai 4 bulan. Ada di mana di Raudhah, di bawah di ta'liqnya disebutin itu. Rahmah. Makanya tadi di Tuhfat Syekh bin Hajar dibilang waqila, ada pendapat lebih dari 3 yukroh. Kata Syekh bin Hajar, wa nassa alaihi fil bahkan itu nasnya Imam Syafi'i di al mengatakan makruh lebih dari 3. Wajaro alaihi Damiri, dan itu pendapat dipakai oleh Al-Imam Ad-Damiri war Rawyani. Wabihi, dengan pendapat ini
yuqarrabu, didekatkan. Pendapat yang syad yang mengatakan la taqdira bi zamanin aslan, enggak ada kewajiban ngebatasan waktu. Innama huwa ila zauj. Hanya saja perkara itu dikembalikan ke suami tapi harus sama rata. Jadi misalkan suaminya mau 10 hari, cuma harus sama rata tetap. Cuman ada pendapat yang mengatakan la taqdira bi zamanin aslan wa innama huwa ila zauj. Hada qaulun syadz katanya. Tapi pendapat ini dekat dengan pendapat yang mengatakan makruh. Yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar di Tuhfah. Insyaallah mungkin ini aja kali ya. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab.